bidang maka melisir ngacepang semangatnya presiden raris remuk sastra peniki memargi antar dur melantur raris duaning warisan budaya sana adiluung sana wentering Bali uyakti dapat yang 5 pisang peniki patut kelestarian antuk peniki para iwana duwene utamine sana wenten ring uri agung ubud semangatnya presiden raris duaning kawenten ring puri inik warisan peniki inik lontar-lontar sastra ane sampun ke pidab-dabin sampun kepupulang untuk para penglingsir duwene ring puri ubud semangatnya presiden raris melima peniki duaning wantah ring puri genah sastra ane dapat yang mau pisan dua dengan sapunika ngiring sana makin para iwana ale-ale duwene sarang sami semangatnya mendap-dapin utamine mana presiden raris muka puniki ipostaka duwene daging nyane punika mangga presiden kelima kan mangga presiden punika tertelabang sarang sami dua iki maka penuntut maka penyuluh ring sejeroan kauripane dikiring jagate ini kawentan nang rembug satra puniki katu prana dakate semua pisan duana sampun presiden raris memaos jadi ke angin puniki maosan indek sase-sase sana sampun wenten sana sampun 5 mangga presiden angin tuntunan kecedoan kauripane puniki ngiring sana makin sarang sami medap-dapin semanggene tapi sana wenten kewarisan utamanya sana wenten ring puri agung ubud mangga presiden punika ketelataran semanggene presiden raris punika kewacen mangga presiden raris kelima akan angin ring pidabdap sironing melaksana yang budaya Bali punika indek sastra ane mau maikatan ring agama ring kauripane ring sosial budaya miwasana kiwasan punika mangga presiden raris kiraga peding ngelima mangga presiden ajak sejeroning adat budaya Bali sanem membantang untuk agama Hindu Bali sapunika Om Swastiastu titiang bina kebudayawan dalam kegiatan daripada rembug sastra yang telah dilaksanakan di Museum Puri Lukisan maupun di Purianya yang sangat mendukung dan sangat mensyukuri bahwa anak-anak muda sekarang sudah mulai menggali kembali daripada sastra-sastra yang telah terimplementasi dalam kegiatan adat budaya agama yang sering kita sebutkan sebagai kebudayaan adiluhung tersebut. Namun dalam kedepannya dengan banyaknya godaan-godaan dalam kita menghadapi keseharian ini tentu memerlukan perisai. Salah satu daripada perisai kehidupan itu bersumber dari sastra. Maka itu di Bali sering disebutkan bahwa pagah raga ngapa pakayu ngapa kumat. Pagah itu artinya pagar yang memagari pikiran, ucapan, perilaku kita ya tidak harus berguru dengan sastra dan juga kepada sang sampun ngemartian jenangmu agar kita bisa mencapai tujuan hidup moksatem jagat hitam jaya. Nah ini merupakan sebuah tujuan yang sangat mulia dan juga yang menjadikan tujuan kita bersama di dalam kita melakukan kelahiran saat sekarang. Nah, pentingnya sastra itu dia bisa berimplementasi sesuai dengan potensi dari masing-masing orang. Tidak harus satu orang melakoni sama semuanya, namun dari
perbedaan implementasi daripada kegiatan, tapi motivasi daripada kegiatan itu penting. Karena motivasilah yang akan memberikan outcome daripada yang kita sebut karma phala. Jadi mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi diadakan kegiatan semacam ini. Masih banyak sekali kekayaan sastra kita di Bali yang perlu kita bongkar kembali, ya kita angkat kembali secara filosofisnya, juga secara sosiologisnya. Nah, di sana banyak terisi daripada makna di balik istilah-istilah dan kegiatan yang kita lakukan sekarang. Nah, itulah makanya keterlibatan juga mungkin dari anak-anak sekolah, anak-anak muda, mereka-mereka yang kami harapkan ke depan menjaga, memelihara Nengatan Bali ini agar tercapai kesejahteraan dan ketentraman dalam kita melakukan kehidupan ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan sekali lagi untuk panitia penyelenggara supaya melanjutkan perjuangan ini dan menggali lagi potensi-potensi yang ada sesuai dengan kebutuhan zaman Kaliuga sekarang ini. Karena materinya luar biasa banyaknya dari era ke era. Tetapi juga ke depan kita harus juga mempunyai wiveka jenana, kebijaksanaan mana yang kita butuhkan untuk memperkuat perisai kita di dalam Nengatan Jagat Bali. Nggih, menika dumunatut ini tiang, selamat berjuang dan selalu sukses dan jaya. Suksema. Om Santi, Santi, Santi. Ubud itu mewakili satu unikum penting bagi dunia. Ia menjadi desa dunia, sentrum pariwisata sangat penting. Ada di Ubud banyak hal yang bisa kita catat. Sejarahnya, kebudayaannya, seni kreativitasnya, itu adalah pertaruhan dan harga bagi hidup. Tapi ketika dunia pariwisata mulai melorot ke titik nadir, Ubud mesti melakukan pembaharuan juga. Kita mesti ada perang dalam tanda kutip, ada perang gagasan, perang kreativitas. Ada banyak gagasan-gagasan yang perlu kita pertaruhkan untuk tidak saja untuk pencitraan, tapi bisa memberi warna bagi dunia. Gagasan-gagasan itu penting, gagasan-gagasan kreatif. Nah, dari mana gagasan-gagasan kreatif mau kita gali? Bali mewariskan sejumlah pengetahuan yang luar biasa melimpah, baik dari karya arsitekturnya, baik dari tek-tek usadanya, tek-tek sastranya, luar biasa melimpah. Itu adalah gudang pengetahuan yang perlu digali, yang perlu dieksplor dengan gerakan-gerakan literasi. Ini penting kita lakukan untuk penyadaran kemudian, supaya pertaruhan kita semakin berbobot untuk dunia. Jika Ubud, kalau dalam kategori lain bisa kita katakan sebagai obat Ubud, dengan literasi-literasi itu, dengan gerakan literasi, menghadirkan suatu gagasan kreatif, tidak hanya gagasan fiktif, tapi gagasan yang sanggup menjadi obat bagi kehausan rohani kita, kehausan rohani dunia. Ubud bisa menyajikan itu, kehausan rohani dunia. Ini tidak kata-kata yang penuh romantis, tapi ini betul-betul bisa dilakukan. Jadi
gerakan literasi itu yang sekarang digagas oleh anak-anak muda di Ubud penting dihargai, penting dilanjutkan untuk memberi bobot pada dinamika kebudayaan Ubud yang hari ini mungkin ada kebangkitan baru, ada kesadaran baru. Kesadaran baru ini seperti fajar yang baru terbit. Para tetua, para penglingsir harus menyambutnya dengan penuh semangat. Harus menyokongnya dengan gerakan-gerakan, tidak saja gerakan moral, tapi mereka, anak-anak muda ini perlu wadah, perlu finansial, karena di situ gagasan-gagasan digali, di situ gagasan-gagasan diimplementasikan untuk merawat kebudayaan itu. Tidak ada lain yang kita bisa pertaruhkan. Ubud tidak memiliki sumber daya alam yang tapi dia memiliki sumber daya budi yang sangat wajar dipertaruhkan. Inilah pesan-pesan yang memang harus dikumandangkan terus-menerus, tidak saja dalam tindakan-tindakan wacana, tapi harus ada tindakan-tindakan langsung implementasi. Kita mesti ada perang gagasan, perang kreatif, dan di situ sumbernya adalah literasi bagi teks-teks kebudayaan. Kita mesti baca ulang, kita mesti wacanakan ulang, kita mesti bahasakan ulang supaya generasi ini mendapat pencerahan baru dari Ubud. Itu saja. Ya, membicarakan tentang sara sastra, yaitu yang juga disebut Ubud Weekend Media. Saya senang melihat perkembangan tersebut ya. Karena saya teringat peran yang dulu dimainkan oleh Puri di Ubud ketika Puri menjadi pusat kebudayaan. Ini memproduksi kebudayaan, memproduksi tarian seperti tahun 30-an, di mana orang Puri juga banyak yang menjadi penari. Ada orang Puri yang menulis kekawin seperti kekawin Gajah Mada. Artinya Puri Ubud itu kembali pada fungsi semula. Segi positif itu dari fungsi dari masyarakat klasik Bali. Dan saya merasa memang adanya orang Bali yang mengambil jarak untuk memikirkan situasi masyarakatnya, khususnya di Ubud, saya merasa sudah sangat penting dan sudah saatnya. Terlalu lama orang bule yang menghasilkan pengetahuan tanda kutip itu terhadap masyarakat Bali. Sudah saatnya dengan urbanisasi dan dengan pendidikan, dengan kemampuan orang Bali untuk memproduksi objek sosial sekarang melalui pendidikan, sudah saatnya itu orang Bali itu sendiri yang mengambil alih, karena mereka pasti menawarkan perspektif yang berbeda, dan sudah jelas dari banyak sudut mereka bisa juga masuk secara lebih dalam di dalam kebudayaan Bali yang bersangkutannya. Pentingnya, apalagi penting karena Bali kini tengah diserang oleh aneka unsur budaya luar, dan oleh kerana itu juga sistem kepercayaan Bali itu mengalami serangan dalam bentuk baru dan luar. Agama Bali tengah diindianisasi atau direindianisasi. Saya tidak anti fenomena itu selama merupakan rasionalisasi, tapi kalau terlalu cepat itu hal itu berlaku itu menimbulkan itu ketegangan. Boleh ada pengaruh baru, boleh ada pengaruh India, tetapi supaya sistem tradisional Bali bisa berevolusi secara
secara wajar tanpa goncangan sosial. Dan di situ adanya anak muda ya, yang menggali di dalam naskah klasik, di dalam lontar, di dalam pengetahuan orang lingsir ya, itu bisa membantu agar revolusi tersebut tidak traumatis untuk masyarakat. Saya merasa sangat penting di situ, sangat penting peran anak muda Bali, khususnya anak muda Bali di Ubud. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Gede Agus Krisna Dwi Payana, asal dari Ubud Kajel. Kesan saya dalam mengikuti acara Ubud Royal Weekend, khususnya dalam Rembuk Sastra, banyak sekali ilmu yang saya dapat tentang kegiatan sosial di masyarakat yang ternyata terdapat dalam karya sastra yang terdahulu. Menurut saya, kegiatan Rembuk Sastra bisa terus dilanjutkan agar kami, para generasi muda, bisa menerapkan apa isi dari sastra-sastra yang terdahulu dan memahami isi dari sastra itu sendiri, di mana banyak tuntunan filosofis yang dapat diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan di masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, Om Anubadrah Retawiyantu Wiswata. Saya, Juru Penyarikan Duran Batur, Ketut Eryadi Aryana, mengucapkan selamat atas perilisan buku Sara Sastra Pusparagam Pemikiran Kebudayaan Bali oleh Yayasan Janahita Mandala Ubud. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi referensi dalam pemajuan dan pengembangan kebudayaan Bali ke depan. Selamat. Om Santi Santi.